Kalau kita terfokus hanya satu poros ke Cina misalnya, bisa jadi kita nanti akan dianggap lawan atau musuh oleh negara-negara lain di dunia. Katakan sajalah Amerika. Kita memerlukan pemimpin yang punya wawasan untuk mensejahterakan rakyat, untuk bisa mendorong pengusaha-pengusaha di negaranya menjadi maju, menjadi berkembang. Tetapi tidak menginginkan pemimpin itu yang turut berbisnis sambil dia memimpin rakyatnya. Tampak dengan jelas bahwa bangsa ini, bahwa negara ini sedang membutuhkan Anies Baswedan untuk memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan, guna kita bisa mencapai negara modern, negara maju pada tahun 2045 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa dan kita seluruhnya tanpa kecuali mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sahabat BN, kita butuh Anies Baswedan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jika Indonesia ingin benar-benar mencapai kemajuan pada tahun 2045 mendatang, untuk pemilu 2024 ini tidak ada jalan lain. Kita sangat membutuhkan Anies Baswedan yang memimpin bangsa dan negara ini ke depan. Kenapa dikatakan demikian? Sebab bangsa ini ke depan menuju Indonesia Emas tahun 2045 nanti memerlukan perubahan. Dengan perubahan itulah nanti bangsa ini akan bisa berpacu dengan bangsa-bangsa lain di dunia menuju kemajuan negaranya masing-masing, dengan sama-sama menginginkan perubahan akan terjadi kepada yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih modern. Sahabat BN, ketika kita saat ini melihat dari 3 baca pres yang ada, yang telah muncul, satu-satunya baca pres yang tampaknya komit dengan perubahan, Anies Baswedan. 2 baca pres lainnya kita telah sama menyaksikan bahwa mereka adalah telah berkomitmen untuk menjadi pelanjut status quo. Sahabat BN, kalau kita lihat dari sisi kemampuan,
Anies Baswedan merupakan tokoh yang kita lihat paling mampu membawa Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang. Alasannya apa? Pertama, dilihat dari segi usia. Anies Baswedan merupakan seorang tokoh muda yang masih energik. Dilihat dari pendidikan. Anies Baswedan merupakan seorang doktor. Pendidikannya mulai dari nasional sampai internasional. SD, SMP, SMA ditamatkannya di Indonesia. S1-nya ditamatkannya di Indonesia di Gajah Mada. S2, S3 ditamatkannya di luar negeri. Karena itu, wawasan Anies Baswedan komplit mulai dari nasional sampai ke internasional. Demikian pula kalau kita melihat wawasannya memang komplit. Mulai nasional sampai internasional. I'd now like to turn to another C40 Vice Chair of the Governor of Jakarta, Anies Baswedan. You also have 2 minutes, Governor. Thank you, Mr. Miller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents, and this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. So, ladies and gentlemen, cities across the globe are taking bold actions. So is Jakarta. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment, Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. And Jakarta is leading in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. So in these occasions, ladies and gentlemen, allow me to propose the assistance that cities needs from the UN. The UN may have a big role for supporting cities across the globe. First of all, the UN could encourage countries to acknowledge the achievements of climate actions at the city level, and that need to be calculated as part of national determined contributions of climate actions. Secondly, within the United Nations capacity, the organizations could lend a hand to foster vertical and horizontal integrations at actions and at policy levels. Lastly, toward the COP26, the United Nations could also support countries to develop comprehensive architecture and financing structure to translate the benefit that are obtained by national government in the global forum to be executed at the local level. Thank you very much. Bukan kita saja Indonesia yang mengagumi Anies Baswedan, tetapi dunia luar, negara-negara maju mengagumi Anies Baswedan. Selanjutnya, Anies Baswedan dalam wawasannya bukan terfokus hanya kepada satu negara, tetapi general ke seluruh dunia, terutama tentu negara-negara maju di Asia, Amerika, dan Eropa. Kalau kita
terfokus hanya satu poros ke Cina misalnya, bisa jadi kita nanti akan dianggap lawan atau musuh oleh negara-negara lain di dunia. Katakan sajalah Amerika. Tetapi kalau kita benar-benar general, bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan seluruh negara di dunia, terutama negara-negara maju di Asia, Amerika, dan Eropa, kita akan disegani semua negara. Dan kita berhubungan dengan seluruh negara di dunia, bukan hubungan atasan dan bawahan. Bukan hubungan dalam artian kita berbaik-baik dengan suatu negara agar dia mau meminjamkan kita uang. Bukan begitu. Tetapi kita berhubungan dengan negara manapun di dunia harus hubungan saling menguntungkan kedua belah pihak. Ini akan bisa dilakukan oleh Anies Baswedan setelah melihat di kancah internasional. Sahabat BN, kalau kita lihat selanjutnya, Anies Baswedan merupakan seorang aktivis yang telah terbiasa hidup mendahulukan kepentingan umum dibanding dirinya. Anies bukan pengusaha yang terbiasa selalu berjuang untuk keuntungan pribadi. Tidak. Dia malah seorang dosen, seorang rektor yang terbiasa hidup di tataran idealis. Kita memerlukan pemimpin yang punya wawasan untuk mesejahterakan rakyat, untuk bisa mendorong pengusaha-pengusaha di negaranya menjadi maju, menjadi berkembang. Tetapi bangsa ini tidak menginginkan pemimpin itu yang turut berbisnis sambil dia memimpin rakyatnya. Kalau seorang pemimpin, apalagi kepala negara, sempat ada di kepalanya berbisnis, mengambil keuntungan untuk pribadi sambil memimpin bangsa dan negara, itu nanti bisa-bisa diperdagangkannya apa yang ada di negaranya, termasuk rakyatnya, untuk menjadikan bangsa ini maju ekonominya, sejahtera rakyatnya. Modal untuk itu sudah ada pada Anies Baswedan, karena dia adalah sarjana S1-nya itu ekonomi, Gajah Mada. Dia punya modal untuk membangkitkan ekonomi bangsa ini. Dia sarjana ekonomi. Dan kita yakin bahwa dia tidak akan memperdagangkan jabatannya, karena dia bukan pedagang. Yang diinginkan oleh bangsa ini, yang diinginkan oleh rakyat, tentu adalah pemimpin yang mampu membangkitkan perekonomian bangsa, bukan pemimpin yang mampu memperdagangkan bangsanya. Karena itu, bangsa ini sebenarnya tidak perlu pemimpin pedagang, tapi perlu pemimpin yang mengerti ekonomi, yang bisa menggerakkan perekonomian bangsa. Anies Baswedan adalah seorang tokoh yang sama sekali tidak terikat kepada partai, karena dia memang tidak orang partisan. Dia berlatar belakang dari rakyat biasa,
dalam artian politik. Dia tidak mementingkan partainya nanti kalau dia memenangkan Pilpres. Dan kita yakin jika tokoh yang tidak partisan seperti Anies Baswedan ini memimpin bangsa dan negara ini nanti, dia akan berlaku sama kepada seluruh partai yang ada di Indonesia tanpa kecuali apakah partai itu mendukungnya atau tidak mendukungnya. Karena dia tidak punya kepentingan apa-apa dengan partai. Sahabat BN, sekali lagi, dari apa yang kita bicarakan ini tampak dengan jelas bahwa bangsa ini, bahwa negara ini sedang membutuhkan Anies Baswedan untuk memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan, guna kita bisa mencapai negara modern, negara maju pada tahun 2045 nanti. Sahabat BN, tidak ada pilihan lain selain dari memilih Anies Baswedan untuk presiden 2024-2029 mendatang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.